Oke guys, welcome back to my channel Serabutan buat kamu yang lagi nyari inspirasi. Oke, di video kali ini masih bersama aku Anggi Maulana dan kali ini aku bakal bikin video perjalanan dalam membangun bisnis fried chicken guys. Nah, aku pengen spill sedikit. Jadi bisnis fried chicken yang aku bangun kurang lebih sejak 6 bulan yang lalu dan launch sekitar 3 bulan yang lalu itu kita mengalami kegagalan guys. Kenapa aku bilang mengalami kegagalan? Karena ya kita memang stop bisnis itu guys. Nah, aku pengen bercerita bagaimana proses perjalanan kita selama membangun itu dan apa aja faktor-faktor yang bikin bisnis ini bisa dikatakan fail atau belum berhasil guys. Nah, kenapa aku bilangnya kok gagal ya? Karena memang kita benar-benar stop ya. Kita memang stop trying untuk run the restaurant gitu. Nah, jadi perjalanan membangun bisnis fried chicken itu memang kita latar belakangi karena aku pribadi eh, punya prinsip buat mendiversifikasi bisnis, guys. Jadi untuk bisnisnya sendiri, aku udah main di fashion, ada di Aparasai, kemudian ada juga di media, itu ada di gudangkarir.com. Kemudian aku pengen masuk ke dalam bisnis F&B atau di bidang makanan, guys. Nah, pada saat itu kita ikut kelas ya, salah satu kelas online terbesar di Indonesia juga. Itu kita sebut Foodies. Di situ kita ikut short course ya, jadi kursus pendek untuk membangun bisnis di bidang F&B. Nah, pada saat itu kita ikut course dan kemudian kita melakukan satu riset yang arahnya memang menemukan ide bisnis di bidang fried chicken. Nah, pada saat itu kenapa di bidang fried chicken? Karena kita melihat dari data penjualan di aplikasi delivery online kayak Gojek, kayak kemudian Grab, produk yang top sellingnya, produk yang paling larisnya itu salah satunya adalah geprek, guys. Jadi ayam geprek. Nah, disitulah kemudian kita mutusin, oh di sini nih marketnya gede banget. Ada potensi market yang besar, kemudian kita tertarik untuk ikut main di sana. Nah, konsep yang kita bikin pada akhirnya adalah fried chicken ya, fried chicken dan geprek. Namanya adalah ayam goreng seberang seperti yang teman-teman udah lihat di video-video sebelumnya. Nah, kurang lebih selama 5 sampai 6 bulan ya kita melakukan R&D untuk resepnya, resep dari fried chicken itu dan juga menu-menu pendamping yang lain. Kemudian di bulan bulan Januari itu kita mulai renov untuk kiosnya, untuk outletnya, dan pada bulan Februari kita udah mulai run. Kita mulai soft opening guys. Nah, kurang lebih selama membangun bisnis fried chicken itu modal yang kita keluarin itu kurang lebih sekitar 80-an juta guys. Itu sudah termasuk sewa untuk tempatnya, kemudian untuk peralatan kitchennya, set untuk kasir, dan kemudian untuk budget promosi dan backup operasional kurang lebih selama 2 bulan. Nah, di bulan pertama ya, di awal launching lah ya, di awal launching itu ini menjadi tolak ukur sih menurut saya bisnis itu bisa diterima pasar apa enggaknya itu di awal-awal membuka guys. Karena di situ pasti kita akan taruh budget promosi untuk iklan, untuk soft opening, biar orang itu merasakan produk kita. Nah, disitulah adalah starting point apakah bisnis kita itu benar-benar bisa diterima apa enggaknya. Karena ternyata kalau bisnis itu nggak siap, mending jangan di launching dulu. Karena itu yang aku alami pada saat itu, ternyata produk yang kita jual itu belum fit dengan marketnya. Jadi sebetulnya secara kualitas itu belum layak lah. Ada banyak mistake yang terjadi ternyata pas soft opening. Nah, kenapa soft opening menjadi tipping point ya, diterima enggaknya produk kita? Karena di soft opening itu kan kita kasih budget promosi ya. Kita ibaratnya kita kasih diskon gitulah. Artinya akan ada banyak sekali market-market tuh yang datang pengen nyobain dan juga pengen beli makanan yang murah. Nah, kalau di situ tuh nanti produknya belum siap, belum ready,
artinya mereka justru akan kecewa. Nah, kekecewaan itu akan membuat pelanggan itu nggak akan datang lagi. Padahal kita di situ udah set harga yang murah, kemudian kita stok untuk jumlah produk yang banyak, karena kita harapannya dengan potongan harga atau diskon itu banyak sekali market yang datang. Memang di hari pertama, kedua, ketiga itu pada masa promosi itu banyak sekali mereka yang datang dan mencoba. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, kita mendapatkan beberapa feedback dari mereka yang jajan di waktu promosi. Ternyata ada kekurangan di produk kita ya. Salah satunya adalah crispy-nya yang terlalu keras. Itu yang tidak sesuai standar yang terbentuk di masyarakat. Kita tahu ya kalau untuk fried chicken itu let's say sebut kita udah terbentuk standar rasa kualitas fried chicken ya, khususnya di Jogja. Itu mereka di market itu mindset mereka standar yang enak, standar yang proper itu adalah ya seperti ayamnya Olive, kemudian ayamnya dari Rocket Chicken, ayamnya KFC, ayamnya McD. Nah, itu adalah standar kualitas yang sudah terbentuk di masyarakat. Nah, paling minimal seenak itulah, ibaratnya kayak gitu. Nah, produk kita tuh belum seperti itu ternyata. Artinya ada banyak market yang ternyata kecewa pada saat pembelian di bulan pertama. Nah, memang ada banyak sekali kendala ya di awal-awal kita menjalankan outlet fried chicken. Memang tidak semudah dari apa yang kita pikirin di awal, apa yang kita rencanain di awal. Nah, kemudian di bulan pertama kita lihat data penjualan, kita gencarin promosi lagi, mulai dari ikut promosi dari promosi berbayar ojek online, kemudian kita kasih diskon di hari-hari tertentu. Namun ternyata itu nggak cukup untuk mendongkrak pertambahan penjualan, peningkatan penjualan guys. Nah, di bulan kedua kita sudah mulai memikirkan bagaimana bisnis fried chicken ini nantinya bisa salesnya bisa mengalami pertumbuhan dari bulan ke bulan. Namun di akhir bulan pertama itu kita melihat justru terjadi penurunan ya, penurunan penjualannya. Nah, menjelang di bulan kedua kita udah coba mikirin bagaimana inovasi yang harus kita lakukan, apa inovasi yang harus kita lakuin biar investasi yang kita lakukan itu bisa berputar, bisa kembali dan bisa menguntungkan guys. Dari yang tadinya fried chicken kita coba shifting menunya ke menu penyetan guys. Harapannya adalah jadi kalau di fried chicken itu kalau misalnya produknya itu nggak laku terjual di 3 jam setelah penggorengan, dia akan mengalami proses pengerasan di kulit luarnya guys. Artinya itu juga nggak jadi crispy, nggak fresh lagi, dan dia akan cenderung kayak seperti gosong di permukaan luarnya karena dia akan disimpan di food warmer yang mana itu tuh menjaga agar ayam tetap hangat tapi hanya di 2-3 jam pertama. Di jam selanjutnya dia akan berpengaruh pada tekstur luar ayam yang jadi keras. Nah, itu artinya akan membuat cost untuk produk yang nggak terjual ini menjadi rugi. Kita harus nombokin gitu ya. Karena dia udah nggak layak jual dan kita harus ngitung juga cost-nya yang terbuang itu berapa. Kita perlahan shifting ke penyetan. Nah, untuk konsepnya sendiri masih sama. Kita tetap penyetan, ada macam-macam sambalnya. Kurang lebih 2-3 hari berjalan ya, kita melihat untuk penyetan. Setiap pelanggan yang datang, kita selalu approach untuk menu baru itu, untuk membeli penyetan. Diarahkan gitulah ya, untuk membeli penyetan. Dan peningkatannya cukup bagus, namun belum juga mencapai target penjualan guys. Jadi yang tadinya mungkin penjualan 20 porsi, mungkin hanya naiknya 25-30 porsi, seperti itu guys. Belum sangat signifikan berpengaruh pada volume penjualan kita. Kemudian kita coba mikirin lagi apa yang harus kita lakuin biar dalam 2-3 bulan ini kita udah bisa punya data apakah bisnis ini profitable, bisa dilanjutkan ataukah enggak. Karena jangan sampai kemudian kita terlalu lama dalam tomboknya. Jadi di 3 bulan pertama itu, kita target kita harus punya keputusan bisnis, apakah ini profitable, apakah enggak. Apakah ini bisa dilanjutin, apakah enggak. Apakah ini scalable, apa enggak.
Kemudian di pertengahan bulan kedua ya, kita coba melakukan inovasi lagi, karena kita kan basisnya kan ayam dengan 6 macam sambal ya, 5 macam sambal ya. Kita coba angkat sambalnya itu kita kemas ke dalam satu produk kemasan yang kita bisa distribusikan secara online. Nah, pada saat itu kita bikin sambal cup untuk memanfaatkan sambal-sambal yang kita ready-in di dalam resto. Biar perputarannya juga cepat tanpa harus menambah menu yang unsur bahan bakunya berbeda. Nah, itu satu yang coba kita lakukan. Kita bentuk brand baru namanya Sambal Karta. Jadi dia masih di bawah si ayam goreng seberang ini, guys. Sambal Karta kita jual secara online ya di Shopee. Pada saat itu kita cukup gencar juga untuk melakukan promosi berbayarnya, promosi ads-nya. Dan sebetulnya responnya cukup bagus ya dari market ya. Kita per hari itu bisa kirim 6-8 sambal, which is itu secara hitung-hitungan kasar itu tuh kita bisa profit sekitar 60% lebih dari harga bahan baku, harga modalnya ya, HPP-nya. Dan itu secara hitungan akuntansi itu sebetulnya lebih besar persentase profitnya daripada unit bisnis utamanya si resto ini sendiri, guys. Nah, namun memang seiring berjalannya waktu, ada banyak sekali rintangan lah ya di bisnis utama kita, si fried chicken ini. Penjualan terus menurun ya, dan di situ menunjukkan pesimistis kita terhadap keberlangsungan bisnis ini. Akhirnya di bulan ketiga kita mutusin buat dengan data yang udah ada ya, kita menggunakan aplikasi. Jadi aplikasi kasir yang kita bisa lihat data penjualan, bagaimana apakah grafiknya naik atau turun. Dan akhirnya kita putusin buat stop di bulan ketiga, guys. Sebetulnya di bulan 2,5 lah ya, 2,5 bulan. Di bulan ketiga itu udah benar-benar stop, dan pada saat itu kepotong dengan lebaran, guys. Nah, kebayang bisnis utamanya kita stop dan harus stop operasional, kita harus dengan berat hati cut karyawan, dan si bisnis sambal ini masih jalan, dan ini kita jalanin berdua, aku sama adikku. Jadi tanpa karyawan ya pada saat itu. Jadi restonya itu tutup tapi kitchennya ngebul, guys. Nah, pas menjelang lebaran kita libur ya, kita tutup tokonya, toko online untuk Sambal Karta itu, dan ternyata malah kebablasan liburnya sampai sekarang. Nah, oke, di sini aku bisa rangkum beberapa poin ya yang menjadi kekurangan atau mungkin bisa menjadi evaluasi dari bisnis fried chicken yang aku jalanin kemarin. Yang pertama adalah kurang membidangi bidang bisnis ini, guys. Untuk menjalankan sebuah outlet atau restoran itu ternyata kita butuh orang yang memang membidangi di dalamnya, khususnya di bidang fried chicken. Itu kompleksitas dari proses pembuatan produk itu sangat penting sekali. Dan di situ kemarin kita terlalu banyak trial errornya tanpa ada background khusus, kita hanya belajar dari YouTube, kita belajar dari internet, dan kita trial error, sehingga ketika kita menemui hal-hal baru di luar apa yang kita pelajari, itu kita akan kurang agile, kita kurang lincah dalam menghadapinya. Jadi buat teman-teman nih yang mau bisnis apapun itu sebetulnya ya, pastikan teman-teman tuh membidangi. Kalaupun teman-teman nggak membidangi, silahkan teman-teman bisa cari partner yang memang dia sedikit banyak atau harusnya banyak dia tahu tentang product knowledge-nya, dia tahu tentang seluk-beluk bisnis di dalamnya, sehingga itu akan lebih memudahkan secara operation si outlet ini. Yang kedua adalah di pemilihan lokasi, guys. Nah, pemilihan lokasi ini menjadi sangat penting ya untuk brand baru, untuk brand yang baru muncul di market. Berbeda mungkin brand yang udah terkenal ya, dia akan sedikit lebih mudah diterima walaupun di situ mungkin trafficnya kecil. Karena orang udah tahu rasanya, karena orang udah percaya. Berbeda dengan brand baru, itu akan sangat berpengaruh dari sisi pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi yang strategis, yang kemudian ramai, itu akan memberikan opportunity bagi brand baru ini untuk didatengin secara spontan oleh market ya.
Nah, pemilihan lokasi ini teman-teman perlu melakukan sebuah riset, atau mungkin teman-teman bisa menggunakan jasa untuk berkonsultasi ya, berkonsultasi apakah di lokasi ini proper apa enggaknya. Teman-teman juga bisa melihat secara mudah ya, itu dengan cara apakah di lokasi tersebut ada brand sejenis atau ada usaha yang sejenis yang akan teman-teman lakuin. Kalau ada, teman-teman bisa lihat di sana apakah respon market itu baik apa enggak, laris apa enggaknya. Kalau misalnya laris, teman-teman bisa mengambil kesimpulan bahwa di situ memang ada marketnya, di situ memang udah teredukasi marketnya. Artinya itu akan lebih mudah teman-teman buat dapetin market juga. Namun yang harus dipastikan di sini adalah teman-teman harus punya produk yang harus bisa bersaing dengan si kompetitor ini. Karena kalau enggak sama aja, teman-teman akan justru dinilai buruk, tidak enak, atau mungkin nggak akan laku karena produk teman-teman tidak bisa bersaing dengan produk si kompetitor yang ada di lokasi tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah sistem. Nah, dalam membangun sebuah bisnis ya, khususnya outlet restoran, itu tentu harus ada yang namanya SOP. SOP ini menjaga agar karyawan kita itu bisa on the right way. Mereka menjalankan apa yang ada sesuai dengan standar operational procedure. Jadi nggak ada tuh inovasi-inovasi yang membuat produk kita itu hari ini enak, besok nggak enak, atau hari ini nggak enak, besok enak, dan berputar seperti itu aja. Jangan sampai. Jadi produk itu harus konsisten. Volumenya, warnanya, teksturnya, rasanya, itu semuanya harus konsisten. Makanya penting adanya SOP. Nah, yang selanjutnya adalah riset pasar. Nah, riset pasar ini sebetulnya harus dilakuin di awal ya. Di awal sebelum menjalankan sebuah bisnis itu sendiri. Nah, riset pasar itu seperti apa? Jadi, riset pasar itu adalah proses memvalidasi apakah produk yang kita sediain itu benar-benar dibutuhkan oleh market. Nah, kalau misalnya teman-teman sebetulnya ada dua cara sih dalam membangun sebuah bisnis itu ya. Kita nentuin dulu produknya, kemudian kita cari si segmennya siapa, atau kita nyari dulu segmennya siapa, kemudian masalahnya apa, kemudian kita baru nyari produknya apa. Nah, itu tergantung dari keputusan masing-masing ya. Kalau teman-teman itu lebih ingin menjalankan bisnis yang passionate sesuai dengan keinginan dan passion kita, ya udah cari aja yang kita suka dulu. Misalnya nih aku suka mendesain ya, aku suka desain grafis misalnya, aku tuh antusias banget nih sama segala hal yang berbau dengan desain, dan aku memutuskan untuk mengembangkan itu ke dalam bentuk perusahaan atau mungkin UMKM ya. Nah, kemudian aku membentuklah usaha jasa desain. Kemudian aku baru nyari marketnya. Siapa sih yang butuh market ini? Oh, ternyata mungkin UMKM yang untuk ngurusin sosial media. Bisa nih nanti fiturnya sosial media management, bikin logo, dan lain-lain. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua adalah kita melihat dari potensi marketnya itu sendiri. Ini marketnya kita tembak, misalnya mahasiswa nih butuhnya apa, kita sediain produknya. Nah, cara memvalidasi adalah ya dengan kita coba meluncurkan produk itu ke market. Kita coba testing. Misalnya kalau saya kemarin di bisnis fried chicken, itu kita memang testingnya hanya di ruang lingkup keluarga. Nah, itu kesalahan kita sehingga pas launching itu ternyata market responnya kurang bagus. Mungkin udah enak, mungkin udah crispy, tapi memang standarnya belum sebaik si kompetitor-kompetitor yang udah existing di sana. Sehingga ya penilaian kita ada di bawah mereka. Dan alasan mereka membeli produk kita itu, kenapa harus membeli produk kita? Padahal ada yang lebih baik, ada lebih enak, harganya juga hampir-hampir sama. Nah, itulah pentingnya untuk memvalidasi produknya. Nah, buat teman-teman yang pengen membangun bisnis usaha, teman-teman bisa menjalankannya dalam skala yang kecil dulu. Jangan langsung dalam bentuk outlet gitu. Teman-teman bisa bikin dulu, kemudian teman-teman bisa jualin di ruang lingkup teman-teman dulu, kemudian mintain feedback mereka apa yang kurang, kemudian apa yang bisa diimprove, keinginan mereka tuh apa dari produk kita ini. Kemudian teman-teman bisa collect informasi itu,
Kemudian secara perlahan teman-teman gedein sampai kemudian kalau teman-teman yakin bahwa bisnis ini bisa profit dan bisa dijalanin ke dalam satu bentuk usaha, barulah teman-teman hire profesional, kemudian buat mereka bisa run restoran kita. Nah, kalau aku boleh kasih saran sih sebetulnya untuk menjalankan sebuah usaha apapun itu penting sekali adanya kehadiran dari seorang owner, terutama di awal-awal bisnis ya, karena itu akan menentukan ide ini bentuknya akan seperti apa. Karena kalau misalnya masih awal-awal itu bisnis modelnya belum utuh. Ibaratnya masih banyak yang lubang-lubang yang harus ditutup oleh si owner itu sendiri, yang harus diarahin oleh si owner itu sendiri. Sehingga penting sekali kehadiran owner di sana. Nah, yang kulakuin di bisnis restoran kemarin tuh aku memang lebih lepas tangan sih ya guys. Jadi di bulan Februari ketika restoran udah run itu aku udah jarang banget untuk mantau di sana karena yang secara operasional itu yang ngejalin adalah adikku. Dan mungkin secara pengalaman juga dia belum ada dan akhirnya yang terjadi ya mungkin kurang optimal. Ada banyak-banyak hal yang harusnya bisa kita tutup dari sisi ownernya untuk melengkapi agar bisnis ini bisa berjalan secara bagus. Namun itu tidak terjadi dan akhirnya ya banyak miss yang kemudian itu terakumulasi yang menjadikan bisnis ini akhirnya tidak bisa untuk dilanjutkan lagi. Evaluasi yang selanjutnya adalah di bagian supply chain guys, atau rantai bahan baku. Nah, di bisnis fried chicken sendiri ternyata ada banyak sekali unsur bahan baku yang itu fluktuasinya sangat tinggi banget. Yang pertama adalah di cabai guys. Cabai sekilonya itu karena kita kan menunya itu geprek, jadi kita untuk produk sambal itu harus selalu ready ya. Nah, untuk sambal sendiri itu unsurnya ada di lombok dan juga untuk bawang. Itu adalah dua bahan baku yang fluktuasinya cukup tinggi, khususnya di cabai ya. Cabai itu bisa nyampe di 130.000 per kilogram. Dan itu tuh tinggi banget, kenaikannya bisa sampai 2 kali guys. Kemudian yang selanjutnya adalah di bagian ayamnya sendiri. Nah, menjelang lebaran, itu kemarin kan kita bukanya kan menjelang lebaran ya. Menjelang lebaran, itu pas naik-naiknya di bulan kedua ya, menjelang bulan kedua itu pas naik-naiknya harga ayam guys. Mulai dari kalau tidak salah 34.000 sampai ke 42.000. Jadi beban satu ayam itu bisa naik 1.000-an guys, 700 sampai 1.000 rupiah. Dan itu berat banget, di mana keuntungan kita itu ternyata tipis banget ya, keuntungan bersih ya, dari setiap porsi yang kita jual. Kemudian di sisi lain adalah minyak guys. Unsur minyak adalah unsur yang paling penting dan menentukan bagaimana karakteristik dari fried chicken itu sendiri. Dia bisa crispy, dia bisa bersih, itu adalah di bagian minyaknya. Dan minyak pada saat itu mahal sekali. Mahal sekali dan ketiga unsur bahan baku ini adalah unsur bahan baku pokok yang naiknya secara bersamaan pada saat itu. Sehingga kita secara kalkulasi hitungan akuntansi itu sangat-sangat miris banget guys keuntungannya. Sehingga pada saat itu kita udah kayak ngerasa di mana oh ini tuh nggak profitable nih bisnisnya. Untuk produknya sendiri juga kurang masuk nih as a single outlet. Mungkin untuk perusahaan fried chicken yang mungkin udah banyak cabang, udah punya storage untuk penyimpanan bahan baku, dia udah bisa menyetabilkan harga-harga tersebut guys. Jadi ya kenaikan mungkin nggak terlalu tinggi ya, mungkin nggak terlalu tinggi karena mereka udah juga mesti sign kontrak dengan distributor ya. Jadi ketika harga pasar itu naik, ya di harga sana dia akan tetap sama. Karena mereka kapasitasnya udah besar ya, dan kemudian jaringan udah kuat. Nah, di bisnis yang aku jalanin as a single outlet ya, sebagai outlet tunggal, dimana kita juga harus ikut harga pasar dalam bahan bakunya, maka itu akan menjadi sangat berat banget ketika semua bahan baku itu naik secara bersamaan guys. Di sisi lain kita nggak bisa nih naikin harga produknya itu secara signifikan, akumulasi dari ketiga kenaikan bahan baku tersebut. Sehingga keuntungannya tipis banget dan secara hitungan operasional kita nggak bisa nutup. Nah, itu juga menjadi salah satu pertimbangan yang paling
utama sih kenapa bisnis ini nggak kemudian kita jalanin lagi, karena memang unsur-unsur bahan bakunya itu hampir yang pokok-pokok itu dia ada potensi untuk fluktuasi, untuk mengalami kenaikan, dan kenaikannya gila-gilaan. Nah, itulah beberapa evaluasi yang bisa aku share ke teman-teman. Mungkin bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman ketika pengen menerjuni sebuah bisnis ya. Pastikan teman-teman tahu dulu nih seluk-beluknya. Jangan takut untuk belajar dan bertanya kepada teman yang mungkin atau saudara atau orang lain yang udah membidangi. Pastikan teman-teman tahu ini potensi-potensi yang terjadi di masa depan ketika menjalankan bisnis ini apa nih. Apa yang kesulitan-kesulitan apa yang bakal dihadapi, dialami. Termasuk juga kayak tadi kenaikan bahan baku yang secara bersamaan itu terjadi. Nah, siapa yang tahu harga minyak bisa melambung setinggi kemarin? Nggak ada yang tahu kan? Nah, seperti itu harus diantisipasi di awal dan harus dipertimbangkan di awal. Siap nggak kita dengan model bisnis seperti itu? Dengan target penjualan berapa kita harus bisa nutup operasional? Itu juga harus dipertimbangkan. Berapa keuntungan bersih dari produk yang kita jual itu kita harus siapkan, kita harus pelajari di awal agar tidak ketika udah kita taruh modal yang banyak ternyata nggak menguntungkan, seperti apa yang aku lakuin guys. Nah, kalau aku boleh mengulang pada saat itu dengan modal kurang lebih 100 jutaan, ya aku bakal menunggu waktu atau mungkin memilih bisnis yang lain di mana unsur bahan bakunya itu nggak gitu fluktuatif ya, dan juga nilai dari profit bersihnya itu tinggi. Atau mungkin bisa jadi alternatif lain adalah ya aku beli franchise aja. Jadi udah secara sistem udah bagus, secara bahan baku juga udah stabil, dan yang pasti kita nggak repot lagi ya dalam membangun brand. Karena membangun brand itu, membangun usaha itu akan sulit pasti ya di awal-awal ya. Kita harus ada banyak sacrifice-nya, kita harus banyak ya effort-nya lebih banyak lah. Berbeda dengan membeli franchise ya. Oke, sekian aja ya video kali ini, sharing kali ini, dan makasih buat yang udah lihat video kali ini. Dan jangan lupa buat support aku dengan cara subscribe, like, dan share. Nantikan video berikutnya. Nah, buat kalian yang pengen apa nih, aku pengen bahas apa nih, silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Thank you, semoga video ini bermanfaat, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.